Di video kali ini aku akan sedikit membahas tentang channel terkait. Jadi aku akan sedikit curhat kepada kalian apa sih itu channel terkait. Jadi sebenarnya aku awam teman-teman ya untuk masalah aturan, tidak terlalu mendalami aturan, tapi aku hanya membuat video yang disuruh sama pihak YouTube aja. Jadi channel terkait itu gini loh teman-teman. Jadi channel terkait itu yang aku maksud ya. Jadi setelah mengalami banyak kejadian ya, jadi benar-benar ngedrop banget ya. Kalau kalian menjadi aku ya, mempunyai 6 channel, semua channel didismonetisasi gara-gara satu channel yang dia bilang, yang dari pihak YouTube bilang itu apa namanya tuh konten berulang ya. Jadi satu channel itu kena masalah konten berulang katanya. Dan setelah itu di bawahnya ada pernyataan seperti ini teman-teman. Jika Anda melakukan banding dan Anda ditolak oleh pihak YouTube, maka channel-channel yang lainnya kemungkinan besar akan didismonetisasi. Channel-channel yang terkait maksudnya ya. Jadi channel-channel terkait ini aku masih agak bingung teman-teman ya. Channel-channel terkait yang gimana maksudnya? Apakah yang saling mengunggulkan? Apakah satu AdSense? Apakah pendaftarannya di satu wifi yang sama? Apakah pendaftarannya ketika satu HP yang sama seperti itu sangat membingungkan sekali sumpah. Banyak aku nonton video orang ya, katanya kalau misalnya satu AdSense kena, kalau misalnya satu HP kena seperti itu, tapi sangat membingungkan sekali teman-teman ya. Nah, apa yang kalian harus lakukan kalau misalnya kalian mempunyai banyak channel seperti aku dan didismonetisasi? Ya nggak bisa dilakukan teman-teman. Cara salah satunya ya harus perbaiki channel yang bermasalah ya. Jadi aku memiliki 6 channel ya, semuanya ini satu AdSense, semuanya satu AdSense, dan semuanya kena dismonetisasi. Dan tiba-tiba aku mengajukan salah satu channel ya, itu kontennya semuanya original ya, semuanya original. Aku mengajukan ulang lagi karena tidak ada pelanggaran. Yang kena pelanggaran itu aku anggap channel yang terakhir ya, misalnya aku 6, channel nomor 6. Nah, channel yang nomor 6 ini sudah bisa mengajukan monetisasi, tapi belum ada jam tayangnya, ngerti kan? Jam tayangnya belum sanggup gitu kan. Aku nggak terlalu urus banget soalnya waktu itu lagi fokus-fokus trading seperti itu kan. Aku tidak terlalu menghiraukan ini. Aku hanya menunggu aja 3 bulan lah. Oke, aku nunggu 3 bulan dan aku sempat menghapus beberapa video, ada 100 video kalau nggak salah. Yang bermasalah ini kan, aku hapus yang merasa aku narasinya kurang. Setelah itu channel yang udah bisa mengajukan monetisasi aku ajukan. Channel yang mentahan aku ajukan. Channel yang pertama aku ajukan dimonetisasi kembali teman-teman. Wih, syukur dong. Syukur dong. Oh, ternyata video yang aku hapus itu udah benar. Ternyata aman ya. Channel pertama aman. Setelah itu ternyatanya belum ya. Oke. Jadi channel selanjutnya itu channel yang kedua, channel utamanya karena udah melewati batas 30 hari, aku mengajukan lagi teman-teman. Mengajukan monetisasi ulang. Ditolak. Gila banget, ditolak karena channel terkait katanya. Aku nggak ngerti nih, makin bingung lagi. Channel yang pertama isinya konten asli semua, itu disetujui. Channel yang kedua itu isinya konten asli dan konten reaction, itu malah ditolak. Dan disuruh mendaftar lagi selama 90 hari lagi. Wih, 6 bulan lagi loh. 6 bulan itu maksudnya. Masa-masa cobaannya. Jadi 3 bulan pertama aku menunggu, tidak nguploadnya sedikit-sedikit, malah ditolak. Dan disuruh nunggu lagi 3 bulan. Disuruh memperbaiki channel yang terkait. Bingung banget teman-teman, yang mana yang salah gitu kan. Kalau kalian jadi aku benar-benar pusing banget. Jadi yang lainnya, yang sisanya 3 channel ini belum memenuhi yang namanya jam tayang. Jadi kalau udah didismonetisasi, ketika mengajukan ulang itu jam tayangnya harus sesuai dengan pihak YouTube, 4.000 jam tayang atau video shotnya 10 juta view dalam 90 hari kan. Jadi yang 5 channel ini yang monetisasi masih dimonetisasi ada satu, dan yang satunya lagi itu channel istriku belum dapat AdSense ya, channel istriku ya belum dapat AdSense nih, tapi berada dalam satu komputer itu dimonetisasi. Jadi yang 3 bulan ya, yang mau dimonetisasi yang 3 bulan, tiba-tiba aja 3 harinya itu kena lagi channel terkait, didismonetisasi lagi. Bingung nih, bingung. Soalnya konten istriku itu kalau bisa dibilang dia ngedit sendiri ya, dan juga karena mungkin satu komputer ya terkait. Tapi aku juga bingung teman-teman ya, terkait ini apa maksudnya seperti itu. Dan setelah itu aku mencoba tanyakan kan kepada pihak YouTube-nya, Mbak, saya mempunyai channel ini itu sebenarnya tidak ada masalah, aku bilang gitu kan. Channel ini sebenarnya tidak ada masalah, yang jadi masalahnya adalah channel saya yang satunya. Nah, apa yang saya harus lakukan kalau misalnya channel saya ini sudah memenuhi jam tayang
tiba-tiba channel yang bermasalah ini tidak memenuhi jam tayang, apa yang harus aku lakukan? Apakah bisa mengajukan ulang channel yang tidak bermasalah ini kalau misalnya channel yang satunya ini itu belum memenuhi jam tayang atau belum diterima ulang itu ya, belum diterima ulang oleh pihak YouTube. Dan mereka bilang ada catatannya ya, aku nggak bisa tampilkan. Mereka bilang channel yang bermasalah itu harus diperbaiki dan harus diterima lagi. Ngerti kan? Channel yang bermasalah itu harus diperbaiki dan harus diterima lagi, baru bisa channel-channel lainnya itu bisa dimonetisasi kembali. Paham kan? Itu aturan barunya. Jadi channel yang bermasalah yang harus diperbaiki terlebih dahulu sebelum kita mengajukan ulang channel-channel yang lainnya. Gila banget. Tapi yang jadi masalahnya adalah channelku yang original, satu AdSense, itu dimonetisasi teman-teman. Bisa dimonetisasi kembali. Bingung banget ini. Ini channel terkait apa sih maksudnya? Channel terkait ini apakah satu AdSense? Apakah karena nomor HP-nya? Apakah emailnya? Kemungkinan besar kalau AdSense nggak mungkin. Sepertinya sih nomor HP teman-teman ya. Jadi nomor HP yang digunakan. Soalnya ya channel yang dimonetisasi ini menggunakan nomor HP yang teman-teman, yang baru ya. Yang lama. Channel HP ku yang pertama, yang sisanya ini nomor HP yang baru kalau nggak salah sih. Kalau nggak salah ya. Kalau tidak salah ya. So aku jadi masih bingung nih, channel terkait ini maksudnya gimana? Apakah karena satu AdSense? Apakah nomor HP-nya sama? Kalau satu AdSense nggak mungkin dong. Kenapa channel yang satunya ini masih dimonetisasi? Bisa diterima. Sedangkan konten original kan? Ya kalian berpikirlah cari aturannya kayak gimana ya. Jadi yang pastinya itu ya pengalamanku ya. Jadi channel terkait itu adalah kalau menurutku pribadi kayaknya nomor HP-nya yang sama. Karena ini masih satu komputer, kayaknya sih nomor HP untuk pendaftaran atau mungkin email nggak mungkin. So, emailnya itu semuanya beda teman-teman ya. Email yang kudaftarkan itu semuanya udah beda. Ya, kemungkinan besar nomor HP. Nomor HP untuk pendaftaran kemungkinan besar ya. Yang terkait kemungkinan besar itu atau mungkin channel yang re-upload udah tidak diperbolehkan lagi. Bukan re-upload ya, reaction ya. Reaction ya. Jadi kemungkinan besar reaction sangat berisiko sekali sekarang. Nah, salahnya aku di saat itu adalah jadi di pernyataannya ya, channel Anda ini, maksudnya channel yang bermasalah ya, channel Anda ini dilaporkan bahwa, mendapat laporan bahwa channel Anda itu videonya konten berulang. Ya, jadi re-upload seperti itu. Nah, dan di bawahnya ada pernyataan lagi, jika Anda melakukan banding dan tidak diterima oleh pihak YouTube, kemungkinan besar channel yang terkait oleh channel ini itu akan didismonetisasi lagi. Itu artinya aku jangan banding dong teman-teman ya. Logikanya seperti itu. Aku jangan banding kalau kena yang namanya masalah ini. Soalnya kan aku takutkan channel lain juga kena imbasnya. Itu yang aku takutkan. Aku nggak banding teman-teman. Tapi apa yang terjadi? Kena. Semuanya kena. Padahal aku nggak banding loh bro. Ya. Dan itu salahnya. Itu salahnya bro. Ini pernyataan yang sangat membingungkan. Kalau logikanya benar, kemungkinan besar aku nggak banding kalau logikanya benar kan. Soalnya pernyataan seperti itu. Kalau channel ini melakukan banding dan tidak diterima oleh pihak YouTube, kemungkinan besar channel-channel yang terkait oleh channel ini itu akan didismonetisasi juga, atau bisa dibilang tidak diterima YPP lah, apalah seperti itu ya. Pokoknya intinya seperti itu. Logika aku main di saat itu. Aku nggak banding teman-teman, malah didismonetisasi. Oh my god, apa yang terjadi oleh pihak YouTube ini? Kenapa membingungkan sekali? Nyesalnya luar biasa, shocknya luar biasa. Soalnya pendapatanku itu semuanya berasal dari YouTube. Kalau Facebook udah ngesot banget pendapatannya. Nyesalnya aku seperti itu. Nah, jadi kalau kalian mendapatkan situasi seperti itu, channel kalian ya yang bermasalah, itu harus banding teman-teman. Kalau nggak banding kalian mati. Iya, kalian salah. Kalian nggak banding salah, tapi kalian harus banding. Kalau kalian misalnya reaction ya, kalau benar reaction, kalian banding, bagaimana caranya kalian membuat videonya. Itu salahnya aku. Kalau di saat itu aku menceritakan bagaimana cara membuat videonya, kemungkinan besar itu tidak dimonetisasi. Kemungkinan besar channel-channelku itu tidak akan didismonetisasi. Soalnya aku akan menceritakan bagaimana cara ngeditnya seperti itu ya. Soalnya kebanyakan video itu aku ngeditnya jadi ada videonya baru aku ngomong seperti itu kan. Seperti itu. Jadi itu salahnya teman-teman ya. Jadi ini benar-benar luar biasa, membuat aku agak sedikit ngedrop banget ya. Jadi sebenarnya ini aturan baru ya. Aku sempat baca, sempat lihat, ini adalah aturan baru yang terkait. Jadi solusi satu-satunya adalah, sorry ya teman-teman, ini agak lama, inilah curhat aja. Solusinya yang terbaik adalah satu channel, satu AdSense, satu nomor HP, satu email, dan satu perangkat. Itu kalau kalian mempunyai banyak channel ya. Satu HP,
satu nomor HP ya, satu alamat email ya, dan pokoknya jangan sampai terhubung oleh channel yang lainnya. Jadi bedakan HP-nya, bedakan emailnya, bedakan alat untuk nguploadnya, bedakan semuanya, bedakan. Kalau kalau bisa ya. Bagaimana kalau wifi-nya masih sama? Itu yang jadi masalahnya. Kayaknya kalau wifi-nya nggak mungkin deh. Ya, kayaknya itu aja yang solusi terbaik kalau kalian mempunyai 3 channel. Jadi kalau 3 channel, kalau ngeditnya pakai komputer ya 3 komputer. Logikanya seperti itu teman-teman. Benar-benar luar biasa banget. Kalau kalian ngeditnya pakai HP, nguploadnya pakai HP ya 3 HP. Nah karena di sini aku dominan, semuanya adalah ngeditnya pakai komputer dan ngisi datanya pakai komputer biar lebih cepat. Itu semuanya jadi satu. Ya. Jadi kalau bisa dibilang ini stres banget. Channel utamanya itu 6 bulan teman-teman. Besar banget, subscribernya 200.000 sekian. Ya sekian ya. Jadi 260 ribuan lah ya channel utamanya, dan gamingnya belum mengejar jam tayang. So jadi kedepannya solusi terbaik adalah kalian hati-hati untuk masalah konten reaction. Hati-hati banget ya. Dan saranku jangan lagi reaction karena ini mempertaruhkan banyak channel. Satu channel kalian melakukan kesalahan, semuanya kena imbas. Kalau dulu beda, satu channel kena bermasalah ya, yang bermasalah cuma channel itu aja, channel lain masih bisa berjuang, masih bisa dimonetisasi kembali. Tapi sekarang aturannya baru, kalian mempunyai 5 channel, satu komputer ya, satu komputer walaupun emailnya udah beda dan satu AdSense, satu bermasalah, semuanya kena imbas teman-teman ya. Apalagi kalian konten reaction ya, apalagi kalian apalah seperti itu ya, pokoknya reaction lah. Saranku pribadi ya, kalian harus perbaiki channel yang bermasalah. Jadi channel yang bermasalah itu adalah channel pertama kalian yang kena musibah, yang dibilang konten re-upload atau konten berulang. Perbaiki itu. Kalau aku sih menghapus semua videonya. Jadi channel yang bermasalah ini aku menghapus videonya agar yang lainnya bisa dimonetisasi kembali lagi. Dan apa yang aku harus lakukan? Apakah aku membuat konten original lagi? Seperti itu kan? Enggak, aku cuma remix video, sehari 20 video. Baru aja mulai 3 hari yang lalu. Cara satu-satunya harus remix. Remix adalah menu dari pihak YouTube yang diizinkan, dan kita harus mengisi narasi. Jangan sampai kita diam ya kalau kita nge-remix ya. Isi narasi, isi ekspresi agar tidak terdeteksi re-upload ya. Jadi harus isi narasinya. Dan remix kalau menurutku pribadi, jangan sampai remix video-video yang aneh, yang kekerasan seksual, jangan. Jadi remix video yang aman-aman aja menurut aku pribadi ya. Dan dulu aku remix videonya MrBeast aja, itu bisa dimonetisasi teman-teman, bisa dimonetisasi kalau kontennya MrBeast ya. Dan sekarang remixnya itu aku tentang kejadian-kejadian CCTV seperti itu. Jadi itu saja yang aku bisa sampaikan untuk masalah channel terkait pengalamanku ya. Jadi saranku adalah buat kalian konten pemula, buatlah konten original. Kalau kalian reaction, usahakan kalian itu konten reactionnya emailnya beda, pakai aplikasi, pakai alatnya beda untuk mengupload ya. Jadi satu channel, satu komputer, satu email, satu nomor HP, seperti itu. Kalau kalian misalnya ada 4 channel yang original, bisa itu pakai satu komputer, satu emailnya berbeda, tapi satu komputer masih bisa, satu AdSense masih bisa. Tapi kalau konten original ya. Tapi kalau kalian misalnya konten original dicampur dengan konten reaction, dijadiin satu AdSense, itu yang sangat beresiko. Satu channel aja yang bermasalah, ambiar teman-teman ya. Jadi itu pengalaman yang aku bisa ceritakan kepada kalian. Semoga aja membantu ya. Jadi terima kasih banyak udah menonton teman-teman. Bulan Juni baru bisa mengajukan lagi, benar-benar ngedrop banget ya, ngedrop banget nih. Jadi ada satu channel yang masih dimonetisasi, jadi aku fokusnya di sana biar dapat uang dan dapat menutupi biaya hidup ya. Jadi biaya hidup lumayan banget ya. Ya jadi pada dasarnya itu harus tetap semangat dan cari solusi. Saranku jangan lagi konten reaction kalau kalian nggak bisa ngedit. Kalau kalian ngeditnya itu males-malesan ya, karena ini efeknya adalah dulu aku ngeditnya males, ngomongnya itu males teman-teman ya. Jadi nonton sebentar baru memberikan narasi 3 atau 3 sampai 5 detik ya. Nontonnya misalnya 7 detik, 8 detik, 7 detik seperti itu, nggak terlalu lama sih ya. Nontonnya 7 detik dan tiba-tiba aku memberikan narasi sedikit banget. Seharusnya dari awal sampai akhir kalau reaction itu narasi ya. Jadi kemungkinan besar kalau misalnya ini udah aman kembali, kemungkinan kalau aku menurut pribadi channel yang ditolak ini sebenarnya aman teman-teman. Reactionnya itu dari awal sampai akhir itu emang ada narasinya. Jadi kedepannya kalau misalnya seperti ini ya, karena ini semuanya udah terkait, ya aku harus remix teman-teman ya. Remix untuk masalah video shortnya. Jadi itu saja video kali ini teman-teman ya. See you next video, bye bye.